Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi kita di Renungan Harian Keluarga hari ini. Mari manfaatkan waktu yang Tuhan beri dengan mau belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan bejana hati kita untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Inilah kami, umat yang Engkau kasihi, datang menghampiri tatah kekudusan-Mu. Kami menaikkan pujian dan syukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu tetap menjadi bagian hidup kami. Kami dianugerahkan hari baru untuk kami isi dan kami pakai melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan memaknai hari yang Tuhan beri, kami mau belajar firman-Mu. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami semua, supaya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami mengerti, memahami maksud-maksud Tuhan lewat perkataan firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Berfirmanlah Engkau bagi kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dalam bagian bacaan Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Saudaraku yang diberkati Tuhan, sejak seseorang menerima Kristus, ia mengalami proses pembaharuan di dalam Kristus. Hidupnya berubah, mengalami kepenuhan kasih Kristus, di mana perubahan besar terjadi dalam hidupnya, membuat cara hidup, sifatnya yang lama yang buruk telah ditanggalkan, dan kemudian menjalani hari hidup dengan cara hidup sifat yang baru yang diciptakan oleh Kristus. Hari ini kita renungkan firman Tuhan yang menggambarkan cara sifat hidup seseorang yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Kita lihat dalam bagian bacaan kita saat ini. Jelas dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Di sini jelas ada 3 hal yang harus dilakukan, yakni pertama, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kata ramah berarti baik hati, budi bahasanya menarik, tutur katanya manis, dan sikapnya suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Orang yang ramah mudah didekati oleh siapapun. Ia selalu mau berbuat baik, berbicara dengan kata-kata yang manis untuk didengar, dan dia akrab dalam bersahabat. Orang yang ramah jarang sekali sendirian. Ia selalu punya teman yang menemaninya. Kemudian kita lihat hal yang kedua dikatakan dalam firman ini, yakni hidup penuh kasih mesra.
Hidup penuh kasih mesra adalah hidup yang kompak, saling mengerti, dan seperasaan satu dengan yang lain. Hidup penuh kasih mesra bukan sekedar harmoni kompak saja, tetapi lebih dari itu, ada perhatian, kepedulian satu dengan yang lain, yang diwujudkan bukan hanya terbatas kepada orang-orang seiman saja, tetapi bagi semua umat ciptaan Tuhan. Hidup kasih mesra harus menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Sebagaimana Dia adalah kasih, maka kita hidup dalam kasih mesra satu dengan yang lain. Dan hal yang terakhir, hal yang ketiga dalam bagian bacaan firman ini mengatakan untuk hidup saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat, kuat, dan yang kekal abadi. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya kita saling mengampuni. Nah, hal ini terkadang sulit untuk dilakukan. Kadangkala kita manusia belum bisa atau belum mampu untuk mengampuni orang yang bersalah, yang menyakiti hati kita. Jujur dalam diri kita masing-masing, sudahkah kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Jawablah dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah mampu memberi pengampunan, memberi maaf kepada mereka yang bersalah kepada kita? Nah, pengampunan yang kita lakukan tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain, tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang Maha Kasih. Karena Ia yang telah mengampuni kita terlebih dahulu, maka layaknya lah kita mau saling mengampuni satu dengan yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara-saudara untuk benar-benar kita mau hidup dalam pembaharuan kasih Kristus. Kita wujudkan dalam 3 hal yang disampaikan dalam perenungan kita hari ini. Kita mulai berupaya untuk terus berbuat baik, bertutur kata dengan kata-kata yang sedap didengar, menjalin keakraban di antara satu dengan yang lain, terus memelihara kekompakan, memelihara kasih mesra yang ada, dan kita mau belajar untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Walau sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita, namun kita akan terus berupaya sebagaimana yang telah Kristus Yesus lakukan bagi hidup kita sekalian. Dan pada akhirnya kita senantiasa disempurnakan dan memperoleh mahkota kemenangan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami saat ini, kami gunakan untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah firman yang boleh disampaikan bagi kami, mengarahkan hidup kami, supaya kami benar-benar mempraktekkan gaya hidup seperti orang yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Kami mau wujud nyatakan, kami awali di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami teruskan di tengah kehidupan kami melayani dalam kebersamaan bersama dengan teman-teman sepelayanan umat Tuhan, bahkan di mana kami pergi dan kami berada. Engkau yang berkenan mau memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami melakukan apa yang baik, yang sesuai seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami bersama berdoa, membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan senantiasa selalu mengatur menata langkah kehidupan kami, baik di sepanjang hari ini
bahkan di sepanjang hari-hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan punya rencana yang sangat terindah, yang sangat termulia di tengah perjalanan hidup kami. Kami berdoa untuk hidup keluarga kami masing-masing, biarlah Tuhan yang akan berkati. Apa yang menjadi tantangan kehidupan keluarga kami, Tuhan yang akan tuntun. Tuhan mampukan untuk melewati semuanya, sehingga kami menyaksikan kuasa mujizat Tuhan nyata di tengah kehidupan keluarga kami. Tetapi jika hari ini kami sungguh bersyukur, menikmati berkat Tuhan, atas segala berkat yang melimpah yang Engkau beri, maka Engkau berkenan melengkapi segala sukacita, kebahagiaan yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pekerjaan, pelayanan dari hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Engkau percayakan melayani, baik di jemaat Gemim Bumorik atau di mana saja. Tuhan tetap semakin pakai hamba-hamba-Mu untuk jadi saksi Tuhan, mewartakan kebenaran firman yang mau membawa banyak orang mengaku dan percaya kepadamu. Memberkati akan keberadaan kehidupan semua umat Tuhan, baik di jemaat Gemim Bumorik atau di mana saja yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga di setiap hari. Biarlah umat Tuhan tetap dijaga dan dipelihara Tuhan, tetap dianugerahkan berbagai kasih karunia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan di kehidupan ini. Kami berdoa untuk tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Engkau berkenan berkati, Engkau tambahkan talenta karunia dalam keberadaan kehidupan semua tim multimedia, sehingga itu semua akan mereka pakai dalam mempersiapkan setiap pelayanan renungan harian keluarga, bahkan MTPJ yang selalu disiarkan di setiap minggu, dan itu akan membawa berkat bagi banyak orang yang menyaksikan. Maka ini yang menjadi doa kami Tuhan, ini menjadi harapan dan kerinduan kami. Semuanya kami mau persembahkan dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang jadi bagi kami, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa kami ini. Amin. Demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan semoga kita selalu punya kerinduan untuk terus belajar firman Tuhan melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Sehingga dengan belajar firman Tuhan, kita semakin mengenal Dia, mengetahui kehendak-Nya. Kita semakin tahu tanggung jawab yang harus kita buat dan kerjakan dalam hidup ini. Dan akhirnya, selamat menikmati berkat Tuhan di hari ini, dan selamat melaksanakan segala tugas kerja, tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.